Bukit. Nah, ini juga putih harumnya ada di sini. Jadi dari 45 wasa yang dijalani oleh Sang Buddha di kehidupannya, 25 wasa dihabiskan di Sawati, 19 wasa di Cetawana, 6 wasa di Puba Arama. Dan Cetawana dibangun dipersembahkan oleh Anathapindika, Puba Arama dibangun dipersembahkan oleh Wisaka. Yuk kita ke pohon Bodhi. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Wihara Cetawana dibeli tanahnya oleh Anathapindika, dibangun wihara untuk tempat tinggal Sang Buddha dan para biku. Waktu kemarin kita di Rajagaha, saya sudah menjelaskan sedikit tentang pertemuan Anathapindika dengan Sang Buddha. Masih ingat? Masih ingat nggak? Anathapindika dagang, nginep di saudara iparnya, lalu saudara iparnya lagi sibuk. Ya, ternyata mereka mengundang Sang Buddha. Kemudian subuh-subuh Anathapindika menjumpai Sang Buddha, mendapatkan bimbingan Dhamma, Anupupikata, 4 kebenaran mulia, hingga Anathapindika menjadi Sotapana. Lalu Anathapindika pun mengundang Sang Buddha ke Sawati. Jadi Sawati itu kampungnya Anathapindika. Sawati pada masa Sang Buddha adalah ibu kota kerajaan Kosala. Kerajaan Kosala ini termasuk kerajaan besar. Raja yang berkuasa di Kosala saat itu adalah Raja Pasenadi. Hanya kita mungkin Bapak Ibu sering mendengar nama Pasenadi Kosala. Itu adalah raja di kerajaan Kosala. Ya, jadi ibu kota kerajaannya adalah Sawati. Sawati itu dari kata Saba dan Ati. Saba itu artinya semua, Ati itu barang. Jadi semua barang ada di Sawati. Ya, jadi kalau orang di zaman Sang Buddha membutuhkan sesuatu barang, sudah dicari ke kota-kota lain, nggak ketemu. Nah, begitu dia mencarinya ke Sawati, maka dia akan menemukan barang yang dicari. Ya, makanya disebut Sawati, semua barang ada di Sawati. Ya, saya bukan otak-atik gatuk ini ya, nanti bisa baca di Paramata Jotika. Ya, jadi itu ada kisah Manggala Sutta. Ya. Ketika Sang Buddha diundang oleh Anathapindika ke Sawati, Sang Buddha mengatakan, Tathagata senang tinggal di tempat yang sunyi. Maka setelah urusan dagangnya Anathapindika selesai di Rajagaha, ya dalam perjalanan pulang dari Rajagaha menuju ke sini, kan jauh ya, Anathapindika mengabari kerabat-kerabatnya di sepanjang perjalanan bahwa Sang Buddha akan melakukan perjalanan dari Rajagaha menuju Sawati. Meminta mereka agar mempersiapkan tempat-tempat singgah untuk Sang Buddha dan para biku, juga berdana makan kepada Sang Buddha dan para biku. Dia pengen mendengar dhamma. Ketika sudah tiba di Sawati, dia segera mencari tempat untuk tempat tinggal Sang Buddha bila mana ke Sawati. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Di Jakarta mencari tanah, kesono kesini, kesono kesini. Sepanjang jalan di Sawati sudah dilalui oleh Anathapindika. Sulit untuk menemukan apa yang direferensi oleh Sang Buddha. Tempat tinggal yang tenang. Nah, ketika itu akhirnya dia melihat, wah, ini kayaknya cocok. Ini kayaknya cocok nih.
buat tempat tinggal Sang Buddha dan para biku. Tempatnya tenang. Akhirnya dicari tahu, punya siapa? Punya Pangeran Jeta. Waduh, meskipun Anathapindika itu konglomerat, kalau lawan anaknya raja kan susah. Ya, mungkinkah bisa dibeli? Mungkinkah dia mau jual? Ya, akhirnya Anathapindika cari tahu. Pangeran, tanahnya mau dibeli nggak? Enggak. Tanya terus. Ya, akhirnya pangerannya juga kesel. Tiap hari gua ditanyain, tanah gua dijual kagak. Jual, asal lu sanggup nutupin hamparan tanah itu dengan kepingan uang emas. Oke. Ya, tapi ini kan nyanggupin. Ya. Nah, ketika proses ini sedang berjalan, pangerannya ngomong, nggak jadi. Gue cuma main-main kok. Tapi akhirnya ini masuk ke pengadilan. Dan pengadilan memutuskan karena pangeran udah ngomong, dijual dengan cara ditutupi kepingan uang emas dan Anathapindika sudah nyanggupin, Anathapindika menang. Ya kan udah buka omongan kan? Ya, meskipun itu sebenarnya sebuah tantangan. Sanggup nggak nih? Kan capek kan ditanyain terus tiap hari. Hanya dikasih tantangan seperti itu, Anathapindika nyanggupin. Maka dia segera keluarin gudang hartanya, kepingan uang emas untuk menutupi hamparan tanah ini. Nah, Pangeran Jeta penasaran, beneran kan ya? Lagi ditutupin. Akhirnya dia turun ke sini, ngecek. Nah, begitu dilihat, oh ternyata beneran, sudah 2/3 ditutupi dengan hamparan keping uang emas. Nah, dia mendekat, sebenarnya kamu beli tanah berani begini buat siapa? Oh, saya ingin membeli tanah ini buat tempat tinggal Sang Buddha di Sawati. Nah, pangeran ketika tahu bahwa ini mau didonasikan, udah, 1/4-nya lagi, 1/3-nya lagi nggak usah ditutupin. Ini saya danakan. Ya, makanya ada dana juga dari Pangeran Jeta. Hanya kenapa wihara ini disebut Jetawana? Ya, Anathapindika Arama. Ya, jadi tidak meninggalkan nama pemilik, tidak meninggalkan nama donatur. Ya, kan tadi sudah baca Manggala Sutta kan? Ya, jadi pembelian tanah itu menghabiskan dana 18 juta keping uang emas. Pembangunan wiharanya 18 juta keping uang emas. Peresmiannya 18 juta keping uang emas. Ya, berapa? 54 juta keping uang emas untuk membangun wihara Jetawana. Ya, ini kalau kita beli Bitcoin satu aja mahal ya. Mahal Bitcoin. Iya gitu. 19 wasa Sang Buddha di sini. Makanya kalau kita baca sutta, latar belakang tempatnya pasti banyak yang Jetawana. Ya, salah satunya yang populer adalah Manggala Sutta. Ya, Manggala Sutta. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa di Sawati ini atau di India itu pada masa Sang Buddha tidak cuma ada Sang Buddha saja, tapi ada juga pertapa-pertapa lain, guru-guru lain. Ya, mereka juga ada di sini, sekitar sini. Ya, jadi banyak kejadian, banyak kisah di Sawati ini. Ya, setelah Sang Buddha tinggal di sini. Ya, jadi termasuk Sang Buddha menunjukkan kesaktian di Sawati ini pernah dilakukan. Ya, jadi pertapa-pertapa lain itu kan selalu menyerang Sang Buddha. Wah, nantangin Sang Buddha. Hingga akhirnya Sang Buddha mengatakan, nanti saya akan tunjukkan kesaktian keajaiban pohon mangga. Nah, begitu mendengar Sang Buddha mau menunjukkan kesaktian pohon mangga, semua pohon mangga yang ada di Sawati dicabutin, ditebangin sama pertapa-pertapa itu. Kadrun juga Ya, ditebangin semuanya, dibabat habis sampai nggak ada pohon mangga. Nah, satu ketika waktunya menjelang Sang Buddha menunjukkan kesaktiannya, Okinya Raja Pasenadi dapat buah mangga dari kota lain.
akan dipersembahkan buat makan raja. Tapi karena dia melihat sang Buddha pindah patah, buah mangga itu kemudian dihaturkan kepada sang Buddha, didanakan kepada sang Buddha. Ya, sang Buddha makan buah mangganya, lalu setelah makan, peloknya, biji mangganya itu sang Buddha jatuhkan di tanah, lalu sang Buddha cuci tangan. Buah biji mangga itu tumbuh dengan pohon mangga yang sangat lebat. Ya, jadi sebenarnya banyak juga keajaiban ditunjukkan oleh sang Buddha di sini. Nah, baru setelah itu sang Buddha take off menuju surga Tawatingsa setelah menunjukkan Yamaka Patiharya, keajaiban ganda yang hanya dimiliki oleh seorang arahat sama sang Buddha. Ya, jadi dari tubuh bagian atas keluar api, dari tubuh bagian bawah keluar air. Begitu sebaliknya. Ya, jadi beliau pergi ke surga Tawatingsa. Itu, jadi sang Buddha juga sakti. Tapi biku nggak boleh menunjukkan kesaktian. Ya, karena di sini juga terjadi kasus di mana ada biku namanya Pindola Bharadwaja. Saat itu di Sawati ada orang kaya, dia punya kayu cendana merah. Kayu cendana merah itu dijadikan bol, jadikan patah. Ya. Untuk apa? Dibuat sayembara. Bol itu diusung pakai galah yang panjang, yang tinggi gitu. Yang pakai pohon palem lah begitu, ditaruh di atas. Untuk apa? Ada kearahat. Kalau memang ada arahat, ambillah bol itu dengan cara terbang, tunjukkan kesaktian. Ya, pertama lain yang begitu. Nanti saya mau ambil, saya mau terbang. Tapi tunggu ya. Nah, yang lain juga begitu, tapi nggak ada yang nunjukin gitu. Jadi cuma ngomong doang lah gitu, ngomong doang. Nah, akhirnya ketika Bante Pindola dan Bante Moggallana masuk ke Sawati, orang-orang menyebarkan kabar ini. Bante Pindola mendengar, kasih tahu Bante Moggallana, Bante itu ada sayembara ngambil bol, katanya pengen tahu ada arahat nggak Bante, tapi sampai hari ini belum ada nih yang ngambil bol. Gimana Bante? Ya, Bante Pindola kan punya kesaktian, Bante Pindola kan arahat, tunjukkan. Ya, akhirnya Bante Pindola terbang, orang-orang ngelihat berhasil mengambil mangkok dari kayu cendana merah itu. Nah, berita ini tersebar sampai ke sang Buddha. Bante Pindola terbang, Bante Pindola terbang. Akhirnya Bante Pindola dipanggil untuk klarifikasi. Sang Buddha tanya, benar nggak? Benar. Dari sini akhirnya terbit dua aturan bagi para biku. Nggak boleh biku itu bolnya dari kayu. Mangkok makannya tuh nggak boleh dari kayu. Stainless sekarang. Kalau zaman dulu pakai batu itu kerewengan. Iya, ya bunyi. Gerabah, Gerabah. tanah liat. oh Nah, makanya di aturan biku juga ada bahwa kalau bol itu belum 5 tambelan belum boleh diganti. Jadi ini juga sebenarnya bentuk kepedulian sang Buddha kepada lingkungan. Ya kan zaman itu pertapanya banyak. Iya, iya. Nah, kalau sebentar-sebentar baru retak dikit diganti, retak dikit diganti, mau berapa banyak tanah digali? Nggak usah dalam Freeport. Ya, makanya sebenarnya ini bentuk pelestarian alam kan, lingkungan, nggak sebentar-sebentar digali, sebentar-sebentar digali. Ya, kemudian tidak boleh bagi biku meskipun punya kesaktian menunjukkannya di hadapan orang lain. Jadi kalaupun punya nggak boleh sama sekali, apalagi nggak punya. Kalau punya nunjukin itu pelanggaran ringan memang, tapi kalau nggak punya ngaku punya, nah ini pelanggaran berat. Ya, yang disebut dengan parajika itu. Kalau seandainya nggak punya ngaku punya, sanksinya harus lepas jubah. Ya, kalau yang punya tapi nggak ditunjukin di depan orang itu pelanggaran ringan. Tapi kalau nggak punya ngaku punya, itu udah pelanggaran berat. Ya, jadi makanya kalau ketemu Bante teh jangan ngasong-ngasongin telapak tangan. Kadang-kadang umat kan begitu senengnya ya.
sering kadang-kadang kalau lagi blessing rumah, Bante, tangga rumah saya di sini Bante, bagus nggak Bante? Bagus, yang penting kamu berbuat baik. Jendelanya di situ Bante, bagus nggak Bante? Bagus, yang penting kamu berbuat baik gitu kan? Ya, bukan masalah kita naruh apa di mana, gimana perbuatan baik kita. Ya, kalau kita nggak pernah berbuat baik ya naruh apa yang bentuknya bagus pun, ya nggak akan ada buah kebaikan yang matang. Nggak akan ada buah perbuatan baik yang berbuah. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya cerita lagi tentang Manggala Sutta. Ya, satu kesempatan memang usaha Anathapindika mengalami kemunduran. Tapi meskipun usahanya lagi turun, sifat dermawannya tuh nggak hilang. Ya, dia setiap hari bawa pupuk dari rumahnya untuk didanakan di pohon yang ada di wihara. Ya, di pohon yang ada di wihara. Kan sampai-sampai dewa penjaga rumahnya kan melarang Anathapindika untuk berdana. Kamu kan sekarang udah susah usahanya, ngapain kamu masih berdana terus? Karena dewa ini diusir oleh Anathapindika. Ya, dewa penjaga pintu, penjaga rumahnya, dewa penjaga pintu rumahnya, penjaga gerbang. Ya, diusir. Kenapa? Karena yang ngomong seorang Sotapana. Dewanya masih dewa biasa. Ya, akhirnya dewanya ini muter-muter jadi dewa homeless. Nggak punya rumah dia. Nah, akhirnya ketemu dewa lain, dikasih tahu, kamu sono ngadep Sang Buddha. Ya, hanya ketika ngadep Sang Buddha, kasih tahu kamu minta maaf sama Anathapindika. Ya, dia minta maaf, kemudian kamu bantu tuh. Karena Anathapindika ada duitnya dipinjam orang lain, belum dibalik-balikin tuh. Kamu klik-klik tuh dia. Ya, cepat-cepat dibayar. Nah, akhirnya dibayar, akhirnya Anathapindika kaya lagi. Ya, jadi itu. Anathapindika punya anak 4. 3 perempuan, 1 laki-laki. 2 yang perempuan udah Sotapana. 1 yang perempuan Sakadagami. Makanya kan pernah ketika anaknya ini meninggal duluan kan, ketika dibacain parita, ya ketika mau meninggal, anaknya yang Sakadagami ini manggil Anathapindika adik. Nah, Anathapindika nggak paham. Waduh, jangan-jangan anak gua kesurupan nih lagi mati. Sampai-sampai manggil gua adik. Akhirnya ditanyain kepada Sang Buddha. Sebutan adik itu dalam tataran tingkat kesucian. Anakmu lebih tinggi daripada dirimu. Ya, jadi kenapa anaknya kan sudah Sakadagami, Anathapindika masih Sotapana. Sotapana itu tingkat kesuciannya, orang yang mencapai Sotapana disebutnya seorang Sotapati. Ya, nah itu. Nah, ada anak laki-lakinya namanya Kala. Malas dia ke wihara. Ya seperti kemarin cerita Ajata 1, seperti kemarin ceritanya si Galak lah. Ya. Nah, Anathapindika berpikir, wah kalau begini terus anak saya celaka nih. Gak pernah mau belajar dhamma, gak pernah mau ke wihara. Tapi di dunia ini gak ada yang bisa ditaklukkan dengan pemberian hadiah. Pasti kalau dikasih bonus kan takluk. Ya. Nah, akhirnya dipancing anaknya. Kalah, ayo kalau kamu ke wihara aja. Nanti papa kasih 1000 keping uang emas. Ya, salaman dulu. Nah, deal. Dia berangkat ke wihara. Sampai di wihara dia tidur, nggak mendengar dhamma. Ya, tidur dia. Besok pagi pulang, Anathapindika senang. Tukang masak siapin makanan yang paling enak. Saya senang hari ini anak saya mau ke wihara. Begitu sampai di rumah, makan. Papa udah masakin yang enak-enak buat kamu. Papa senang kamu mau ke wihara. Mana cecengnya dulu. Ya, ini dia baru mau makan setelah dikasih 100 keping, 1000 keping uang emas. Nah, besoknya ditantang lagi nih. Kalah, ke wihara lagi. Tapi kali ini kamu harus mengingat 1 kalimat dhamma yang diucapkan oleh Sang Buddha. Bonusnya apa? 10.000.
naik. Wah, cuma satu kalimat enteng lah. Nah, Sang Buddha tahu. Sang Buddha kan maha tahu kan, tapi Sang Buddha nggak maha kuasa. Ya, nah Sang Buddha berupaya membuat Kala ini memahami ajaran. Ya, jadi begitu datang dia duduk paling belakang. Karena cuma satu kalimat dhamma, gampang kan, ngedengerin jauh juga. Kedengeran lah. Tapi oleh Sang Buddha sengaja dibuat nggak bisa mendengar itu. Sampai akhirnya Kala nih maju. Sampai di depan Sang Buddha dia nggak sadar. Sampai di depan Sang Buddha dia baru dia memahami. Sotapanna juga akhirnya. Ya, jadi akhirnya besoknya pagi-pagi ya dia membantu Sang Buddha bawa mangkok. Sang Buddha akan pindah patah di kota Sawati. Ya, kemudian menuju rumah Anathapindika. Kala udah gugup. Waduh, jangan sampai nanti 10.000 itu dikasih di depan Sang Buddha. Malu saya. Tengsin saya nih. Tengsin saya nih. Akhirnya begitu sampai di depan Anathapindika, 10.000 keluarin. Gak usah Pak, gak usah. Akhirnya Sang Buddha menjelaskan, anakmu yang kemarin beda dengan anakmu yang sekarang, yang hari ini. Dia sudah mencapai juga tingkat kesucian Sotapanna. Nah, jadi sebenarnya dari sini kan kita sebagai orang tua ya punya kewajiban bagaimana mengajarkan dhamma kepada anak-anak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang berumah tangga, ya dekatkanlah anak-anak dengan dhamma. Ya, kalau masih kecil ya sekolah minggu, cucu cicitnya. Ya, karena dalam banyak kasus kan ya generasi muda Buddhis itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena orang tuanya nggak menekankan anak-anaknya untuk beribadah, untuk puja bakti. Banyak terjadi seperti itu. Ya, saya di Lampung itu dulu 2002 waktu saya samanera, wihara sampai dijadiin gudang padi. Karena umatnya habis. Ya. Umatnya habis. Kulon Progo dulu berapa wihara? 12, sekarang sisa 5 apa 7. Yang 5 hilang. Habis. Ya, kenapa? Karena generasinya nggak ada lagi. Ya, makanya di sini ya sebagai orang tua Buddhis dekatkanlah anak-anak dengan belajar dhamma dan praktik dhamma. Ya, jadi jangan cuma mewariskan warisan materi, tapi juga harus mewariskan juga didikan dhamma kepada putra-putrinya. Visakha kan dari umur 7 sudah Sotapanna. Setelah dia remaja, dia menikah dengan Punawadana, pengikut pertapa telanjang. Ya. Nah, Visakha karena sudah punya keyakinan dari kecil, karena dia tahu Sang Buddha ada di Sawati, di Jetawana, maka kerap kali juga Visakha itu mengunjungi Sang Buddha untuk mendengarkan dhamma. Nah, satu kesempatan teman-temannya yang namanya Mahmud ya, mamah muda. Biasa kan punya geng ya, geng sosialita itu. Suka arisan segala macam lah. Nah, satu kesempatan ada arisan, Visakha diundang. Nah, karena dia mau pergi ke tempat pesta bukaan arisan, maka dia pakai perhiasan yang mahal. Namanya Mahalada Pasadana. Ya, jadi diterjemahkan perhiasan ini namanya Mahalada Pasadana, diterjemahkan sebagai perhiasan yang berenceng begitu. Ini ada di Wimanawatu. Ya, nanti bisa dibuka, ada di kitab suci. Jadi perhiasan yang berantai. Jadi berenceng. Tahu kan rencengan itu? Kalau sampo saset kan itu rencengan kan. Ya, nah itu di tengah perjalanan Visakha mikir kalau ke tempat pesta kan cuma hura-hura doang. Paling makan minum. Daripada ke sono mendingan saya ke wihara aja mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh suka kalah kan ya. Bioskop atau apa wihara, kondangan apa wihara. Pasti wihara tuh nomor sekian lah. Karena pulangnya kadang-kadang suka begitu.
pulang kadang-kadang juga wiharanya kan masih ada, nggak bakal dipindah. Besok kan masih bisa gitu. Padahal kita yakin memang masih hidup sampai besok. Nah itu makanya. Ya, jadi misalkan lebih milih ke wihara. Tapi jangan ngomong, dia kan soto panas, saya kan masih soto panas. Gitu. Ya dia malah milih ke wihara. Nah karena mau masuk wihara, perhiasannya itu dilepas, dititipin sama pembantunya. Hilang. Enggak hilang. Ya enggak hilang. Nah, dititipin sama pembantunya, pembantunya menaruh di pendopo wihara di luar sana agak depan. Nah Wisaka masuk mendengarkan dhamma, lalu setelah itu dia kembali berangkat pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, mana perhiasan saya? Aduh, ketinggalan. Akhirnya pembantunya suruh balik lagi. Tapi dia pesan, kalau seandainya perhiasan itu sudah disimpan Bante Ananda, jangan kamu ambil. Bener aja ternyata perhiasan itu begitu sampai pembantunya di Wihara Jetawana, sudah disimpan Bante Ananda. Akhirnya dia lapor. Ya. Putri Wisaka, pembantunya sudah disimpan Bante Ananda. Oh kalau gitu kita balik lagi ke wihara, kita temui Sang Buddha. Ya cerita, Bante tadi sebenarnya waktu saya kesini tuh saya pakai perhiasan Mahalada Pasadana. Nah perhiasan itu saya titipin sama pembantu saya, tapi begitu pulang dia lupa Bante. Nah Bante begini, saya punya ide. Wihara Jetawana ini kan kutinya sudah overload. Biku-biku juga semakin banyak. Saya mau jual perhiasan ini. Nah duitnya pakai buat bikin wihara baru. Sang Buddha setuju dengan berdiam diri. Ya, akhirnya perhiasan itu dilelang. Ya nggak ada yang beli karena mahal. Kalau sekarang berenceng begitu, itu sampai triliunan itu kalau sekarang. Ada di buku di Wimanawatu di kitab komentarnya ada catatannya. Itu jumlahnya nominalnya berapa. Ya, ada nominalnya di situ disebutkan di kitab komentar. Ya, nah, akhirnya pembelinya ada juga. Siapa? Wisaka sendiri. Ya, Wisaka sendiri. Ya, jadi akhirnya dibangun Puba Arama, Bante Moggallana ditugaskan untuk jadi mandornya. Ya, cepat karena duitnya ada. Ya, wihara itu selesai dalam kurun waktu 9 bulan. Ya, makanya 6 wasa dihabiskan oleh Sang Buddha di Puba Arama. Jadi totalnya kan 25 wasa. Ya, 19 wasa di sini. Di Puba Arama 6 wasa. 25 wasa di Sawati. Ya, jadi itu. Ada pertanyaan lagi? Seperti tadi sudah beberapa kali disampaikan, dari 45 wasa Sang Buddha 19 wasa di sini. Nah, ketika Sang Buddha tidak ada di sini, umat Buddha yang ada di Sawati ini suka datang ke wihara. Tapi mereka bingung. Kalau ada Sang Buddha kan mereka bisa mengaturkan penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, ini Sang Buddhanya nggak ada. Lalu Anathapindika menampung masukan-masukan dari umat Buddha yang ada di Sawati. Lalu disampaikan kepada Bante Ananda, Bante, tolong tanyain kepada Sang Buddha, kalau sekiranya Sang Buddha tidak ada di Wihara Jetawana, kepada siapa penghormatan itu dihaturkan? Nah, Sang Buddha merujuk pohon Bodhi. Ya, pohon Bodhi. Nah, kemudian ditugaskan Bante Moggallana untuk mengambil bibit pohon Bodhi dari Bodh Gaya, dari tempat pencerahan. Ya, kalau di Sutta kesaktian ngilang atau kesaktian terbang itu diungkapkan dengan secepat orang kuat merentangkan kedua tangan dan melipatnya kembali. Sampai.
Ya, kalau di Suta disebutkan demikian. Secepat orang kuat merentangkan tangan dan melipatnya kembali. Nah, jadi dalam hitungan, ya detik lah. Ya, itu di Suta dikatakan demikian. Jadi sampai di Bodhgaya. Nah, bibit pohon bodinya dari mana? Dari yang sedang jatuh dari cabang menuju tanah. Tapi sebelum sampai tanah udah ditampanin sama Bante Moggallana. Ya, jadi sebelum menyentuh tanah, jadi masih melayang gitu. Bibitnya, bijinya. Nah, lalu dibawa ke sini. Bisa, itu kan kayak buah kersen, kayak buah seri. Iya. Jadi terbang lagi ke sini, ditanam di sini pakai bejana emas. Ya, pakai bejana emas. Pakai pot-potnya pot emas waktu itu. Karena Anathapindika ada di situ donaturnya. Nah, kemudian ditanam di sini. Ya, jadi ini sudah dari zaman Sang Buddha pohon Bodhi ini. Nah, karena yang usul itu adalah yang nanyain langsung ke Sang Buddha adalah Bante Ananda, maka pohon Bodhi ini dinamakan pohon Bodhi Ananda. Makanya kan ditopang tuh. Ya, ini udah tua juga ini, 2600 tahunan. Batangnya bertanah bakar. Iya, itu bakal ditopang. Ini masih asli. Bakal ditopang. Udah gede banget. Iya, kan ditopang itu. Kenapa berlumpur kan? Itu sengaja dipelot-pelotin ini tanah Oh, sengaja. Kuat ya. biar kuat. Nah, Ibaratnya di semen ya istilahnya Mei ya. Semen alami. karena pemupukan lah gitu istilahnya. Ditopang dulu supaya nggak ini. Kan kalau di Sri Lanka dia makin tinggi, dia makin dinaikin pagarnya juga. Yang di Sri Lanka itu, yang Sri Jaya Mahabodhi, yang dibawa oleh Bhikkhuni Sanggamita. Ya, jadi ini pohon Bodhi Ananda. Jadi ini masih bibit pertama dari pohon Bodhi tempat pencerahan Sang Buddha. Ada lagi di kalangan umat Buddha, bahkan tidak cuma mengucapkannya, tapi juga mendengarkannya saja sudah dikatakan dapat membawa berkah. Orang Sawati pada masa Sang Buddha itu senang berdebat. Ya, di kota-kota Sawati itu banyak pendebat-pendebat ulung. Nah, setiap kali perdebatan itu memakan waktu beberapa minggu, beberapa bulan. Dan ketika ada pendebat yang berhasil memberikan alasan yang logis, mereka dapat hadiah. Nah, kemudian mulai muncul perdebatan tentang apa itu manggala, apa itu berkah. Menyeruak di kalangan masyarakat Sawati, pendebat-pendebat Sawati. Muncul 3 opsi. Apa yang dilihat itu berkah. Jadi kalau pagi-pagi ngelihat ibu-ibu hamil itu berkah. Pagi-pagi lihat matahari terbit itu berkah. Ya, ini opsi pertama. Yang kedua, apa yang didengar itu berkah. Pagi-pagi buka jendela, dengar suara burung itu berkah. Ya, pagi-pagi setel radio, ya, dengar Kus Plus, pagi yang indah sekali. Ada kan lagu Kus Plus itu ya, Cao ya? Ada. Ya, berarti kita angkatan jadul. Dulu waktu saya kerja tuh dibanguninnya pakai musik itu tuh, teman saya tuh setelnya otomatis tuh. Pokoknya jam 5 udah dia langsung nyanyi itu tuh. Makanya kita langsung gercep mandi antri. Ya. Nah, kemudian itu opsi kedua. Nah, opsi ketiga apa yang dirasa? Ya, apa yang dirasa itu berkah. Nah, ini belum sepakat-sepakat nih perdebatan ini. Sampai makan waktu 12 tahun. Ya, dari manusia naik ke dewa-dewa penjaga manusia, Araka Dewata, naik lagi ke dewa bumi, naik lagi ke dewa
Catu Maharajika, naik lagi ke Tawatingsa, terus naik ke alam dewa. Jadi dewa-dewa juga ikut berdebat. Apa itu berkah? Ya, apa itu berkah? Jadi dewa-dewanya ikut berdebat. Nah, 12 tahun gak ketemu apa definisi dari Manggala berkah utama itu. Nah, akhirnya ketika ada pertemuan para dewa di Balai Sudama, jadi di alam surga Tawatingsa itu kalau kita merujuk Wimanawatu, Dhammapada Atakata juga ada aula pertemuan para dewa. Jadi setiap hari purnama dewa-dewa itu berkumpul. Ya. Untuk apa? Membahas persoalan manusia juga. Salah satunya. Ya, salah satunya saat itu yang dibahas adalah apa itu berkah. Ditanyakan kepada Raja Dewa, kepada Dewa Saka. Ya, kepada Dewa Saka. Nah, setelah ini diajukan ke Dewa Saka balik tanya, dari mana perdebatan ini bermula? Ya, dewa-dewa Tawatingsa tuh dari Dewa Catu Maharajika, bukan saya. Tuh dari dewa-dewa bumi, bukan saya. Tuh dari dewa pendagang manusia, bukan saya. Tuh dari alam manusia, oh ternyata di sini biang keroknya nih manusia. Ya, sampai 12 tahun, sampai dewa-dewa juga ikut berdebat. Ya, sampai dewa-dewa juga ikut berdebat. Nah, akhirnya setelah tahu dari mana perdebatan ini bermula, Dewa Saka nanya, di mana Sang Buddha berada sekarang? Di alam manusia. Kalau ada senter baterai itu, kenapa dalam gulita nyarinya kunang-kunang? Ya, kalau ada yang lebih terang, kenapa nggak dia nyocokin acara? Ini saya beneran loh, saya ini dari Paramata Jotika ini. Nanti kalau nggak percaya nanti baca bukunya Paramata Jotika. Ya, turun ke alam manusia, makanya kan di situ disebutkan ketika hari menjelang pagi datang sesosok dewa. Bukan seorang dewa ya. Kalau mau tahu nanti jadi rancu seorang dewa. Nah, ini orang apa dewa gitu kan? Nah, sesosok dewa. Sesosok dewa. Ya. Ketika hari menjelang pagi. Kan waktu sore dari petang sampai pagi, jam 6 sampai jam 6 pagi, jam 6 petang, itu dibagi menjadi 3 bagian oleh Sang Buddha. Jam 6 sampai jam 10 petang dan 10 malam itu dipakai buat mengajar manusia. Jam 10 sampai jam 2 subuh itu dipakai buat mengajar dewa. Nah, jam 2 sampai jam 6 pagi, 1 atau 2 jam Sang Buddha mengistirahatkan tubuh fisiknya. Jadi meditasi berbaring. Ya, ngasok sebentar lah sambil tetap menjaga kesadaran. Setelah itu melakukan aktivitas pribadi. Aktivitas pribadi itu seperti mandi, buang air gitu. Jadi jangan dikira Sang Buddha itu nggak buang air, tetaplah Sang Buddha juga melakukan aktivitas alaminya sebagai manusia. Ya. Kemudian setelah itu meditasi memindai semesta. Meditasi Mahakaruna Bhawana, siapa yang hari itu dilihat punya potensi bila mana diberi bimbingan dhamma mencapai kesucian. Ya, jadi di situ dewanya datang ketika hari menjelang pagi. Ya, jadi pergantian hari secara agama Buddha itu dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi. Itu disebut 1 hari. Jadi kalau kita kan sekarang menggunakan sistemnya internasional ya, jam 12 malam. Nah, kalau di agama Buddha sampai matahari terbit itu satu hari. Ya, nah dewa itu datang ke Jetawana. Dia berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dia bertanya kepada Sang Buddha apa itu berkah utama. Kan kemarin sudah saya kasih alasan kan, kasih tahu kenapa dewanya berdiri. Masih ingat nggak berapa alasannya? Ya karena Hah?
selama apapun, jalan sejauh apapun, nggak akan kecapean. Ya, ini nggak kayak kita kan, baru duduk berapa menit ini kita udah kesemutan ini. Ya, jadi itu alasan pertama. Nah, yang kedua, alam manusia ini bau. Kenapa? Ingat itu tawatingsa. Ya, jadi dari tawatingsa ke atas alam manusia ini bau. Itu dua alasannya. Ini ada di Paramata Jotika. Ya, jadi kemudian bertanya tentang berkah. Nah, Sang Buddha menjelaskan sebagaimana yang ada di Manggala Sutta. Secara total keseluruhan ada 38 aksi perbuatan yang dapat mendatangkan berkah. Yang mulai dari bergaul dengan mereka yang tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama sampai nanti di akhirnya. Itu kalau dirangkai sebenarnya, kalau dipola itu menjadi sila samadipanya. Ya, jadi dari 38 itu kalau diurut itu ada poin yang menunjukkan sila, ada poin yang menunjukkan samadhi, ada poin yang menunjukkan panya. Ya, itu riwayat tentang Manggala Sutta.